Selamat sore Bapak Ibu sekalian, baik yang di ruangan ini maupun di online, di Zoom meeting. Harapan saya masih ada semua di sana. Kami mengucapkan terima kasih pertama-tama kepada Bapak Ibu sekalian yang telah hadir dengan setia mengikuti acara Digi Week dalam 2 hari ini dengan sangat antusias, sehingga kita sampai pada di akhir ini. Jadi saya mau pertama-tama menyapa dulu para narasumber, pembicara, para sponsor Digi Week dan para peserta Digi Week baik di ruangan ini maupun di Zoom meeting yang semuanya saya katakan berbahagia. Dan yang pertama sekali saya mau sampaikan, saya sangat salut sekali dengan acara kita ini. Saya pikir 2 hari dan saya coba ikutin secara online karena saya ada pekerjaan lain, tetapi saya mencoba mengikutinya secara online. Menurut saya sangat-sangat bermanfaat, sangat bermutu karena isu-isu yang dibahas itu sangat relevan dan betul-betul memahami situasi apa yang sedang kita hadapi, bahwa transformasi digital ini sesuatu yang tidak bisa kita hindari, kita harus hidupi. Jadi pertama-tama saya sampaikan selamat kepada CHIPS yang sudah menyiapkan acara ini, menyelenggarakan acara ini, dan saya pikir berhasil, kita sukses hari ini, dan tentu ini keberhasilannya tidak terlepas dari dukungan dari semua yang nanti akan saya sampaikan. Saya sudah siapkan bahan closing remarks saya, tetapi itu penyampaian saya yang pertama sekali, impresi saya dengan acara kita ini sangat luar biasa menurut saya. Digi Week-nya 2 hari. Jadi kita tentu panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah mengizinkan kita menyelenggarakan acara ini, mengikutinya dan berpartisipasi aktif selama 2 hari. Saya mendengarkan bagaimana didesain Digi Week ini sedemikian sehingga betul-betul narasumber itu dielaborasi semua pandangannya, dikeluarkan semua, dan betul-betul saya mendengarkan itu sesuatu yang sangat bermanfaat. Dan ini karena merupakan pertemuan yang menggabungkan pemerintah dan non pemerintah, dan ini saya pikir suatu kalau Pak Samuel itu mengatakan ini menjadi platform dialog terkait transformasi digital. Jadi sekali lagi saya harus mengucapkan terima kasih kepada kita semua. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Digi Week ini merupakan Digi Week ketiga ya. Sudah 2 tahun lalu kita sudah melaksanakan walaupun lewat online, dan this time kita lakukan secara offline meskipun dibatasi jumlah orangnya, tetapi kan yang ikut lewat online juga lumayan. Dan saya pikir ini harusnya menjadi komitmen kita semua yang sudah berpartisipasi dalam acara 2 tahun ini, menjadikan ini, mendukung Digi Week ini menjadi platform dialog seperti yang dikatakan oleh saya katakan Menteri Komunikasi dan Informatika ya, karena beliau Pak Dirjen aplikasi informatika itu mewakili beliau. Dan saya pikir dukungan dari para menteri ini yang walaupun mereka hanya menyampaikan secara video, tidak langsung hadir, tapi menurut saya itu sangat positif sekali. Dan semua mengatakan, yang hadir juga mengatakan, para narasumber dan pemerintah misalnya mengatakan bahwa dialog antara non pemerintah dengan non pemerintah ini dalam menyusun, membangun transformasi digital yang memang harus kita lakukan. Memang tidak cukup hanya sekali ini di Digi Week dilakukan, dan komunikasi dialog itu akan kita teruskan supaya kita semacam mengawal, memberi masukan kepada pemerintah agar dalam menyiapkan regulasi-regulasi yang diperlukan itu menjadi responsif terhadap kebutuhan semua yang memerlukan transformasi digital. Sebagaimana tema Digi Week tahun ini yaitu Transforming Indonesia, Creating a Safe and Inclusive Digital Ecosystem for All, atau Indonesia, saya terjemah Indonesia bertransformasi, menciptakan ekosistem ekonomi digital Indonesia yang inklusif dan aman untuk semua. Jadi sekali lagi paparan dan dialog yang berlangsung selama penyelenggaraan Digi Week kali ini telah mampu mengidentifikasi isu-isu penting yang dihadapi oleh Indonesia sehubungan dengan memang perkembangan proses transformasi digital yang memang ya tidak bisa kita hindari lagi. Jadi antara lain yang saya catat selama 2 hari ini adalah telah diidentifikasi misalnya terkait literasi tentang keuangan, finansial dan produk finansial yang saya dengarkan, saya baru belajar itu dan saya baru paham, oh iya betul sekali. Jadi saya catat itu Bapak Ibu sekalian, dan ternyata itu menjadi masalah. Jadi sehubungan dengan perkembangan digital. Jadi
literasi itu ternyata masih rendah, terutama kalau dikaitkan dengan ada pelaku usaha perempuan gitu ya, masih ternyata literasinya masih cukup rendah dibandingkan laki-laki. Padahal para perempuan, wanita yang melakukan usaha itu termasuk yang dikatakan itu sangat berhasil ya. UNDP ada hasil kajiannya yang mengatakan seperti itu, dan ini kan perlu di-equip mereka ini supaya punya percaya diri. Tadi dikatakan terakhir saya dengarkan sekali bagaimana pelaku usaha wanita itu sering tidak percaya diri, dia memanfaatkan digital ini dalam rangka menjual produk-produknya. Dia lebih suka offline seperti itu ya. Padahal isunya eranya sekarang ini, apalagi di era pandemi sekarang, ya transaksi digital yang harus terjadi begitu. Jadi memang pengetahuan literasi tentang keuangan dan produk-produk jasa keuangan ini penting sekali. Jadi beberapa hal lain juga yang saya catat adalah isu perlindungan masyarakat sehubungan dengan keterbukaan informasi terkait cyber security, PS Open Internet gitu ya. Jadi memang pemerintah ingin melindungi rakyatnya dari keterbukaan informasi lewat Open Internet ini. Tetapi at the same time kita menyadari betul bahwa Open Internet itu memprovide kita, mengequip kita untuk menjalankan semua aktivitas yang mempermudah semuanya dan kaitannya semua dengan pembangunan ekonomi. Jadi itu disadari sehingga memang dialog itu saya mendengarkan kemarin itu masukan-masukan luar biasa menurut saya. Mudah-mudahan pemerintah semakin menyadari perlunya, dan itu yang selalu digaungkan oleh pemerintah yang menyampaikan paparannya, bahwa kolaborasi, dialog seperti ini sangat diperlukan agar pemerintah mendapatkan masukan-masukan di dalam menyusun regulasi yang diperlukan untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat Indonesia. Saya mendengarkan paparan itu waktu itu bahwa dilindungi bukan cuma masyarakatnya, tetapi pengelola atau organizer daripada penyedia jasa internet itu sendiri juga atau digital itu sendiri. Jadi beberapa hal lain lagi yang saya dengarkan adalah diharapkan agar regulasi terkait keamanan cyber kiranya tidak menghambat kinerja efektif dari perusahaan pengelola digital, seperti misalnya yang saya sudah dengarkan itu adalah Google Cloud Indonesia, pengelola jasa keuangan GoPay misalnya, pengelola jasa pendidikan. Tadi saya dengarkan itu luar biasa. Saya sangat salut sekali dengan apa yang bisa dikembangkan lewat digital ini di dalam bidang pendidikan. Luar biasa saya mendengarkannya, bagaimana murid dan guru harus sama-sama aware dengan adanya teknologi yang bisa dimanfaatkan untuk memperlancar terjadinya proses belajar mengajar dan perlunya infrastruktur juga untuk disediakan pada mereka karena isunya tidak mudah. Indonesia yang sangat scattered begitu ya, dengan level development yang berbeda-beda, ekonomi yang berbeda, kemampuan akses terhadap even gadgetnya sendiri pun dia susah, laptop makan susah. Jadi memang ini hal-hal yang harus infrastruktur. Saya dengarkan Ibu Amalia mengatakan infrastruktur kita terhadap internet ini pun masih isu buat Indonesia yang notabene itu memang masih gap developmentnya masih besar, yang harus disadari di dalam mendorong pemanfaatan digital ini bagi pengembangan pendidikan. Menurut saya ini hal yang luar biasa yang harus kita dorong, dan terima kasih Chief banyak sekali melakukan pekerjaan-pekerjaan kajian terhadap ini dan mendukung sekali upaya pemerintah untuk meningkatkan level pendidikannya masyarakat Indonesia. Dan saya pikir ini saatnya Indonesia harus mampu meningkatkan tingkat pendidikan seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Tidak hanya di Pulau Jawa ini. Ini luar biasa perbedaan gap pendidikan atau pengetahuan informasi yang didapatkan antara kota di masyarakat Pulau Jawa ini dan di luar Pulau Jawa. Jadi saya pikir ini luar biasa sekali. Literasi terhadap teknologi digital baik terkait industri masih belum optimalnya awareness dari guru, murid, dan orang tua. Tadi disampaikan tentang pentingnya teknologi digital di bidang pendidikan. Saya dengarkan tadi EdTech itu menjadi sesuatu yang luar biasa manfaatnya. Banyak sekali tadi saya tidak mampu menyerapnya, tapi saya sangat berbahagia mendengarkannya. Jadi makanya saya katakan ini di Jiwik ini luar biasa sukses. Meskipun barangkali belum ribuan yang hadir, saya yakin dan tahun depan kalau kita melaksanakan di Jiwik lagi, saya pikir dengan suasana yang lebih baik, tidak lagi pandemi seperti ini, jadi kita masih setengah-setengah boleh hadir gitu ya. Kita harapkan nanti kehadiran itu lebih luar biasa lagi di Jiwik tahun depan. Dan juga bagaimana pemikiran-pemikiran kesadaran tadi itu disampaikan oleh pemerintah juga, bahwa dalam upaya mendorong pembentukan suatu ekosistem digital yang aman dan inklusif, agar Indonesia mampu
meningkatkan perekonomian melalui aktivitas perdagangan, pembangunan industri yang terhubung dengan global, regional value chain. Saya dengarkan Pak Krisna menyampaikan itu, dikaitkan lagi dengan pariwisata dan SDM yang tangguh dan dalam berbagai bidang, sehingga membawa keuntungan dan manfaat bagi kehidupan masyarakat dan perekonomian Indonesia. DigiWeek 2022 yang berlangsung selama 2 hari ini dirasakan telah mampu memfasilitasi terjadinya dialog, seperti saya katakan tadi, dan komunikasi yang terbuka dan konstruktif antara pemerintah dan non-pemerintah dalam upaya menyusun maupun menyesuaikan kebijakan yang tepat dalam upaya menciptakan ekosistem ekonomi digital yang inklusif dan aman bagi seluruh stakeholders dan masyarakat. Pemerintah menyadari betul tentang pentingnya kerjasama dan dukungan berbagai pihak dalam mengembangkan ekonomi digital di Indonesia, termasuk dalam memperkuat regulasi keamanan dan cyber security. Tentu saja penyelenggaraan DigiWeek ini merupakan bentuk dukungan bagi agenda prioritas Indonesia dalam presidensi G20 tentang digital transformation. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada para narasumber sekali lagi dan dari berbagai kalangan, baik dari pemerintah maupun non-pemerintah. Saya kehadiran Kemenko Perekonomian, Kemenkeu juga, OJK, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pemberdayaan Wanita, dari Bappenas, Badan Siber dan Sandi Negara BSSN, Women's World Banking, Visa, CHIPS tentunya penyelenggara. Gojek juga, saya mendengarkan paparannya, GoPay Indonesia, Center for International Private Enterprise, Google Cloud Indonesia, Google for Education, GovTech Edu, banyak sekali. Tenggara Strategic Research yang telah memaparkan pandangannya dan berdialog tentang transformasi digital yang sedang terjadi dan dialami oleh masyarakat Indonesia, serta upaya-upaya apa yang perlu dilakukan agar dampaknya semakin meningkat dan meluas bagi perekonomian dan masyarakat Indonesia, mempertimbangkan risiko-risiko yang mungkin dan akan dihadapi. Terima kasih tentunya kami sampaikan kepada seluruh peserta DigiWeek, baik yang hadir secara fisik maupun online, dan telah menyampaikan pandangannya dan pertanyaan-pertanyaannya yang kritis yang menjadikan DigiWeek ini menjadi ruang dialog yang konstruktif dan efektif. Secara khusus juga kami sampaikan terima kasih, walaupun nggak ada hari di sini, mudah-mudahan lewat online ada yang menyampaikan juga. Kami sampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Menteri Komunikasi dan Informatika yang diwakili Dirjen Aplikasi Informatika Bapak Samuel Pangrapan, Dirjen Aplikasi Informatika, dan Bapak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia Bapak Sandiaga Uno. Meskipun 2 menit 3 menit tadi berbicara, tetapi itu merupakan dukungan yang luar biasa menurut saya. Dan yang paling saya suka itu tadi adalah Bapak Dr. Ilham Akbar Habibi selaku Ketua Tim Pelaksana Wantiknas, atas dukungannya semuanya. Saya mendengarkan beliau tadi paparannya luar biasa. Saya baru menyadari bahwa beliau adalah Ketua Pelaksana Tim Pelaksana Wantiknas. Jadi pada mereka semua atas dukungan penuhnya dalam mengawal transformasi digital yang inklusif di Indonesia serta terhadap terselenggaranya acara DigiWeek ini. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih atas dukungan yang diberikan oleh para mitra kami, Center for International Private Enterprise, Friedrich Naumann Foundation Indonesia bersama Ministry for Law and Human Rights, dan GIZ, PT Cerdas Digital Nusantara atau CAKEP, dan mitra universitas, antara lain, kenapa nggak ada UI ya, Universitas Indonesia. Di sini UGM ada Universitas Andalas, ada Universitas Lampung, Universitas Udayana, dan Universitas Sumatera Utara. Harapan saya yang dekat dengan kita, UI pun harus kita, IPB pun bisa, nggak perlu tahun depan kita harus garap mereka, sehingga acara yang terlaksana dengan baik dan bahkan sangat baik sekali. Menurut saya sangat baik sekali. Tidak berlebihan kalau saya katakan DigiWeek 2022 telah berlangsung dengan sukses, dan hasil dialog 2 hari ini pasti memberi manfaat bagi kesuksesan transformasi digital di Indonesia. Dan seperti tahun-tahun sebelumnya, CHIPS akan terus berkomitmen untuk menyediakan ruang berdialog yang dinamis dan konstruktif, seperti disampaikan Bapak Samuel tadi kemarin dalam paparannya. DigiWeek ini menjadi platform berdialog untuk isu transformasi digital. Jadi kita jadikan Pak Renar, we have to jadikan ini DigiWeek ini our platform for Indonesia to discuss all these issues of digital transformation. Oleh karenanya pada kesempatan ini saya mewakili CHIPS mengundang seluruh peserta DigiWeek, baik yang hadir di sini secara offline maupun di online,
untuk kembali berpartisipasi dalam DigiWeek 2023. Kami akan terus berkomitmen mengadakan ini dan dukungan-dukungan yang sudah kami terima selama ini, dan kami akan berharap dukungan itu terus kami dapatkan agar kita bisa mendukung mengawal transformasi digital di Indonesia. Dan saya pikir pemerintah ikut serta itu menurut saya ini kesempatan yang tidak bisa kita lewatkan agar betul-betul transformasi digital ini menjadi manfaat buat kita semua. Mohon para peserta dicatat jadwal tahun depan kita akan lakukan lagi DigiWeek. Kira-kira waktunya bersamaan ya Pak Renar ya, kira-kira di waktu yang sama. Ingat saja setiap tahun akan ada annual DigiWeek. Jadi tahun depan kita akan laksanakan lagi, jadi masing-masing berpartisipasi, semakin berpartisipasi, yang mendukung semakin mendukung, bertambah lagi pesertanya, itu harapan kita. Sekali lagi selamat buat Chips dan kita semua, salam sehat, salam semangat buat kita semua, sampai ketemu pada DigiWeek 2023. Terima kasih.